Halo netizen, ini adalah Kia Sonet 7 yang varian Premier. Nah, jadi sebelumnya kan gue udah pernah review tuh Kia Sonet yang varian Dynamic, yaitu satu varian di bawah tipe Premier ini. Nah, sekarang kita akan review yang tipe tertingginya, yaitu varian Premier. Jadi untuk secara line up varian, si Kia Sonet 7 itu sebetulnya sama aja seperti yang varian 5 seater, cuma bedanya kalau yang 7 seater itu nggak ada varian yang aktif ya. Dan ini merupakan mobil test car dari Kia Indonesia yang lagi kita pakai untuk review jalan di Kendara. Jadi buat kalian yang pengen tahu rasa berkendara seperti apa, bisa lihat videonya Kendara yang nanti akan gue cantumin linknya di description kalau videonya sudah tayang. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam dulu. Dan untuk kunci ini seperti ini, jadi sama seperti Kia Sonet yang varian lainnya. Jadi dia ada tombol lock, unlock, engine start stop button, dan buat buka bagasi. Nah, jadi si Sonet 7 tipe Premier ini tetap punya fitur remote engine start ya. Jadi cukup kita pencet lock dan kita tahan tombol yang tengah ini untuk menyalakan mesinnya. Nah, jadi ini berguna banget kalau mobil itu habis kejemur di tempat yang panas. Jadinya pas kita masuk ke mobil, AC-nya itu udah dingin dan kita bisa langsung berkendara. Dan khasnya produk Kia Hyundai juga, kalau kita mendekati sambil ngantongin kunci, si spionnya itu akan membuka seakan menyambut kita gitu ya. Dan dia juga sudah ada akses keyless entry, jadi cukup tekan untuk membuka dan mengunci pintunya. Untuk di bagian dalam, interiornya seperti ini ya untuk yang Sonet 7 varian Premier. Jadi untuk jok udah kulit dan juga ada aksen merah di bagian perforatednya, dan di bagian jahitannya pengaturan jok juga sama, ada buat pengaturan ketinggian, recline, dan sliding. Ada tos muka tangki juga di sini. Dan kalau misalnya kita udah nyalain mesin, kita cukup injek pedal rem aja, si mobilnya itu akan langsung menyala ya. Jadi kita nggak perlu pencet start stop engine buttonnya buat menyalakan mobilnya. Jadi ini udah nyala nih. Oke, langsung kita bahas ke setirnya ya. Untuk setir juga sama seperti varian Sonet yang Premier tapi yang 5 seater ya. Dia sudah dilapis kulit, bawahnya itu juga rata, jadi lebih sporty, dan ada jahitan merahnya di bagian dalamnya. Untuk pengaturan pun juga tetap sama ya, dia cuma tilt, belum bisa teleskopik. Di sebelah kiri sini ada buat pengaturan audio, buat volume, ganti track, ganti mode, voice command, angkat tutup telepon, dan menu favorit. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan MID, dan ini untuk pengaturan cruise control. Dan juga di bagian tengah ada klakson dan airbags. Di bagian bawah pun juga ada tulisan Sonet ya, biar kelihatan lebih keren juga. Dan baru-baru ini di India itu udah ada Sonet yang improvement yang menggunakan emblem baru, serta dia juga sudah ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Jadi lebih keren lagi ya. Mudah-mudahan dia bisa cepat datang ke Indonesia. Dan di belakang setir ada switch lampu, dia sudah otomatis. Lampu senja, lampu utama, ini switch fog lamp. Yang sebelah kiri ini untuk pengaturan wiper, belum auto tapi intermittent timernya ada banyak, dan ada pengaturan wiper belakang. Instrument cluster ini juga keren ya, khasnya Sonet. Dia tuh digital di bagian tengahnya, dan di bagian kiri kanannya itu ada jarum analog untuk tachometer, fuel gauge, dan temperature gauge. Di bagian sini ada speedometer digitalnya yang layar atau dot metric besar, tapi untuk MID-nya itu udah layar LCD full color yang berukuran sekitar 4 inci ya. Jadi nggak begitu gede, tapi kontennya itu menarik sekali ya. Di sini ada gear indicator, sisa jarak tempuh, di sini ada MID-nya, temperatur udara luar, dan odometer. Kalau kita lihat ya, di sini ada konsumsi BBM rata-rata. Kemarin gue udah nyoba jalan ini dari Jakarta, Puncak, Cianjur, Padalarang, dan balik ke Jakarta. Rata-ratanya segitu. Jadi irit banget ya. Padahal gue juga nyetirnya tuh nggak diirit-iritin gitu ya, agak ugal juga. Dan di sini ada MID-nya lagi. Di bagian sini ada tire pressure monitoring system juga. Cuma dibandingin Kia Sonet yang lainnya gitu yang pernah gue review, untuk pengaturan kendaraan itu udah bukan di MID lagi, melainkan dia mengaturnya itu di bagian head unit barunya yang akan gue bahas nanti ya. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini. Di bagian sini ada ventilasi AC yang ini bisa dibuka tutup seperti ini. Di bagian bawahnya juga ada start stop engine button dan tombol untuk mematikan traction control. Di bagian bawah ada tempat kotak sikring gitu, sama ada tos pembuka kap mesin. Untuk di bagian
sini tuh ada pedalnya masih model gantung, dan di sebelah kiri juga ada footrestnya yang nyaman banget. Untuk di bagian door trim ini dia plastik semua, cuma di bagian sini tuh ada panel empuknya yang warna hitam dengan jahitan warna merah. Di bagian sini juga ada tombol untuk pengaturan spion dengan pelipatannya, dan ada auto up down power window di sisi pengemudi. Ada window lock juga, handle-nya warna silver dan ada garis biar cakep gini ya. Di bagian bawah juga ada speaker, twitternya di atas, dan untuk drawer pocket juga gede, ini bisa naruh botol 1,5 liter dengan mudah. Lanjut ke bagian atas, ada sun visor pengemudi yang ada card holdernya tapi nggak ada cerminnya. Spion tengah manual dimming, ada tempat naruh kacamata, ada lampu baca juga. Yang sebelah kiri ada cerminnya. Grab handle di sini juga ada. Untuk seatbelt belum bisa diatur naik turunnya, tapi untuk headrest dia udah. Dan untuk yang varian Premier dia airbagnya ada 6 ya, jadi ada 2 di dashboard, 2 di samping jok depan, dan 2 airbag pilar sampai belakang. Nah ini dia yang beda dibandingin Sonet lainnya. Jadi untuk Sonet 7 varian Premier dia mendapatkan head unit baru yang berukurannya 10,25 inci. Kalau Sonet biasanya itu cuma 8 inci aja. Dan ini juga interface-nya itu mirip-mirip seperti Kia Sorento yang baru, yang kabarnya juga akan masuk ke Indonesia tahun ini, tapi kita belum tahu kapan mau masuknya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan mungkin pas Gias kah atau pertengahan 2021. Dan interface ini bagus banget gitu loh. Jadi dia selain layarnya lebih gede, dia banyak tampilan-tampilan baru ya. Contohnya di bagian sini, kalau misalnya kita lagi nyetel multimedia gitu antara radio atau Bluetooth, di sini tuh ada layar kecil yang bisa kita ganti-ganti. Bisa diumpetin juga kalau kita nggak suka. Tapi kalau di sini ada layar multimedianya, ada jam analog atau kompas dengan penunjuk kiblat. Ini pas banget buat pemuda tersesat kayak gue ya. Dan di bagian sini juga ada Apple CarPlay dan Android Auto. Cuma bedanya kalau di Sonet yang 5 seater yang pakai head unit yang lebih kecil, itu dia bisa wireless baik Apple CarPlay ataupun Android Auto. Tapi untuk di head unit yang baru ini, sayangnya dia sistemnya wired aja ya. Jadi harus colokin koneksi USB di bagian sensor konsol bawah. Cuma bedanya yang tadi gue bilang ya, untuk pengaturan kendaraan itu sekarang nyatu di bagian head unit. Jadi di sini itu bisa ngatur parking safety, ada settingan kamera, settingan AC juga bisa diatur dari sini. Terus ada automatic ventilation, ada lights ini untuk kedipan sen ya, mau 3 kali, 5 kali ataupun 7 kali. Bahkan di gambarnya ini aja, ini gambar Sorento bukan Sonet. Jadi ya emang ini kayaknya head unit buat Sorento deh. Sama di bagian sini ada headlight delay gitu, jadi pas kita matiin mobil lampunya itu akan nyala selama 15 detikan baru dia akan mati sendiri. Di bagian sini ada settingan auto lock sama auto door unlock. Untuk laser ini untuk settingan speedometer, pengingat servisnya. Terus ada menu untuk ngereset konsumsi BBM, mau pas matiin mesin atau pas setiap kita nyalain mesin atau dimatiin. Ada content selection, ada wiper light display, jadi kalau kita mainin puasin itu ada displaynya di bagian MID. Begitu pula dengan switch lampunya, kita bisa tetap nyalain lampu, dan ada pemberitahuannya di speedometer. Di bagian sini juga ada welcome mirror yang tadi ya, kalau kita ngantongin kunci terus kita mendekat ke mobil, dia akan membuka spion seakan-akan menyambut kita. Sama di bagian bawah sini juga ada buat nyalain atau matiin wireless chargernya. Dia juga ada kamera mundurnya yang lumayan jernih, dan kalau kita masukin gigi R, dia angle agak sedikit lebih turun, dan dia juga punya dynamic guideline yang akan mengikuti putaran setir. Serta dia juga ada indikator untuk sensor parkir ya. Ini kalau kita coba kita mundur ke belakang, kalau misalnya kita udah terlalu nempel sama mobil belakang, nah dia akan ada pemberitahuan seperti itu. Kalau tadinya kan yang di Sonet biasa itu dia ada di speedometer indikatornya, cuma kalau di head unit yang baru ini dia berpindah ke head unit tengah ya, jadi lebih keren juga.
Ya pokoknya ini head unitnya jadi lebih besar dan lebih enak aja gitu, dan kayaknya lebih proper untuk mobil 7 seater seperti Sonet 7 ini. Dan ada satu hal lagi yang berbeda dibandingin Sonet 5 seater yang tipe Premier juga. Jadi untuk di bagian si head unitnya, dia itu punya Arcamis Sound Mode. Jadi ini adalah sound processor dari Arcamis yang kalau di mobil keluarga seperti ini itu kayaknya lebih enak ya. Kalau di 5 seater kan dia pakai Bose audio sound system yang kalau Bose itu karakteristiknya lebih ke lagu-lagu modern, lagu-lagu yang jedak-jeduk gitu ya. Tapi untuk di Sonos 7 ini dia pakai sound processor dari Arcamis yang itu pas banget buat mobil-mobil keluarga yang biasanya udah berkeluarga, dan biasanya kan yang pakai ini kan lebih tua gitu ya biasanya, dan selera lagunya tuh lagu-lagu jadul, lagu-lagu mellow. Arcamis Soundmode ini lebih enak dibandingin yang Bose, dan gue juga lebih prefer Arcamis daripada sistem Bose-nya. Jadi lebih pas aja buat selera musik gue gitu ya. Dan di bagian bawahnya di sebelah sini sih masih sama seperti Sonet yang lainnya. Jadi ada ventilasi AC yang modelnya itu vertikal, tombol hazard, AC juga sudah automatic climate control yang bisa diatur suhunya. Paling panas itu di 27 derajat, jadi belum ada heater. Dan paling dingin 16,5 derajat. Fan speednya di sini arah AC juga cuma bisa ke muka dan kaki aja, nggak bisa ke defroster belakang atau defogger depan, dan ada sirkulasi udara, auto climate controlnya tadi di sini, dan di bagian bawah juga ada buat mode-mode lainnya ya. Jadi khasnya Sonet dia punya ventilator seat di bagian jok depan, yang ini mungkin mobil termurah di Indonesia yang punya fitur pendingin kursi seperti ini ya. Di bagian sini juga ada mode berkendaranya, ada 3, ada Eco, normal, dan Sport. Untuk tractionnya juga ada mode snow, mode mud, atau mode sand. Jadi kita bisa setting traction controlnya tergantung medan yang lagi kita lewatin ya. Sama di bagian sini juga ada tombol baru. Jadi kalau di Sonet yang 5 seater ini nggak ada tombol kamera ini. Jadi tombol ini tuh memungkinkan kita untuk melihat kamera belakang walaupun kita lagi jalan maju. Ya nggak begitu penting sih, tapi ya buat nampilin kamera aja gitu. Di bagian bawah sini juga ada wireless chargernya. Jadi dia udah dikasih pad karet gini, dan kalau kita lihat di situ ya, itu ada ventilasi AC-nya. Jadi kalau kita naruh handphone kita tuh nggak akan overheat karena kita lagi pakai wireless charger. Fitur yang simple tapi berguna banget ya. Di bagian sini ada tempat penyimpanan, ada 2 buah USB, yang kanan untuk nge-charge, yang ini untuk koneksi ke head unit. Di sebelah kirinya ada power outlet 12 volt biasa, dan untuk tuas transmisinya dia seperti ini ya. Dia juga mempunyai transmisi khas Sonet, yaitu transmisi CVT yang dinamain oleh Kia itu sebagai IVT, Intelligent Variable Transmission. Jadi dia tuh transmisi CVT yang nggak berasa kayak CVT, karena kalau kita injek pedal gasnya 40% lebih atau sekitar setengah pedal gas gitu ya, dia akan membuat karakteristik si transmisi CVT ini menjadi mirip torque converter biasa. Jadi nggak kayak mobil CVT yang kalau digeber tuh melar yang kayak bunyi ngeng gitu ya. Tapi kalau di IVT ini dia tuh akan mensimulasikan perpindahan kayak perpindahan gigi beneran gitu ya. Padahal ini CVT gitu. Jadi kalau dibentuk terus kayak ada ngeng 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 gitu. Dan itu juga bukan nurunin putaran mesin doang. Jadi si transmisinya itu beneran menghentak kayak kita lagi ganti gigi di transmisi otomatis konvensional gitu. Ini transmisinya pinter banget, dan dia juga ada mode manualnya. Kita bisa digeser ke kanan dan tinggal dorong ke atas untuk naik gigi, tarik ke belakang untuk turun gigi. Dia 8 speed otomatiknya, mode manualnya maksud gue. Dan di bagian sini ada parking brake, ada 2 buah cup holder, dan di tengahnya ada 1 phone holder. Untuk di center console ini juga beda ya. Kalau yang di 7 seater ini dia bisa di adjust maju mundur. Di dalamnya juga ada tempat penyimpanan yang ukurannya nggak begitu gede, tapi it's okay. Dan di bagian glove box itu juga ukurannya lumayan, tapi belum soft opening. Sudah ada airbag juga di dashboard tadi ya. Dan kayak seperti itu aja untuk di bagian kabin depan dari si Kia Sonet 7 seater
varian Prime ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Kia Sonet. Nah, untuk di kabin belakang ini dia memiliki jok yang berbeda, tapi untuk secara konfigurasi sih ya mirip-mirip ya. Jadi di sini adalah posisi mengemudi gua, tinggi gua 170 cm, dan kalau misalnya kita sliding paling mundur, ruang kakinya jadi sisa 2 jari doang ya. Ini udah paling mundur loh, jadi kalau dimajuin lagi ya pastinya akan lebih mentok. Dan emang sih karena mobil ini panjangnya nggak begitu panjangnya, cuma 4 meteran lebih dikit, tapi diisi 7 orang itu emang agak cenderung maksa. Tapi ya kayak buat darurat aja kan jok bagian baris ketiganya. Dan amenities di belakang sini juga tetap banyak ya, kayak contohnya ada seat back pocket yang bahkan sebelah kirinya ada 2 level, bisa naruh di atas, di bawah. Di bagian belakang center console ini juga ada ventilasi AC yang ini masih ngikut AC depan, tapi ya sama. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan dan ada colokan USB untuk nge-charge gadget juga. Di bagian bawah ada gundukan sedikit. Dan di bagian atas dia juga ada rear air circulator ini. Jadi ini fungsinya seperti yang ada di Toyota Calya atau Daihatsu Vigra ya. Jadi dia cuma mengembuskan AC dari depan, dihembusin ke lubang ventilasi ini, dan anginnya itu akan diteruskan ke kabin belakang. Ya sebetulnya ini bukan double blower murni ya, karena ini cuma angin doang, nggak ada dingin-dinginnya. Tapi mendingan ada seperti ini daripada nggak ada sama sekali. Ya kita memberikan inilah, at least memberikan angin untuk kabin belakang, karena untuk kabin tengah kan udah ada yang dari tengah nih. Jadi yang ini tuh lebih ke buat penumpang belakang aja. Tapi bayangkan kalau misalnya dia 7 seater tapi malah adanya sunroof gitu kan, jadinya gerah gitu ya. Dan untuk si Kia Sonet yang 7 seater, varian manapun itu juga nggak dapat sunroof. Jadi kalau kalian mau Sonet yang pakai sunroof, kalian cuma bisa dapat di varian yang 5 seater. Di bagian belakang sini juga ada lampu, grab handle di kiri ada, di kanan ada, bahkan di kanan juga ada gantungannya. Untuk door trim di sini dia plastik, tapi di bagian sini ada panel empuknya dengan jahitan warna merah. Power window bisa turun sampai habis. Di bagian bawah juga ada stiker yang tadi udah di-tune oleh Arkamis, dan ada door pocketnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kabin belakang dari si Kia Sonet ya, tapi emang lebih gampang dari sebelah kiri sih. Nah, untuk masuk ke kabin belakang seperti yang gue bilang tadi, dia lebih gampang kalau kita masuk ke sebelah kiri. Jadi dia juga bisa di slide, dan dia juga bisa di recline. Beda sama Sonet yang 5 seater yang nggak bisa di recline banget ya, dan dia juga nggak bisa di slide maju mundur. Kalau yang di varian 7 seater itu dia bisa. Dan bentuk joknya itu juga beda dibandingin yang 5 seater. Jadi kalau yang 7 seater ini dia tuh tinggi bagian atas ini tuh dia lebih rendah ya. Kalau yang 5 seater dia tuh tinggi segini, sejajar sama garis door trim yang bertemu dengan plafon ya, karena itu ada garis itu warna hitam dan warna putih. Kalau yang 7 seater dia lebih rendah, karena kalau kita tumble dia nggak akan mentok sama jok depan. Dia juga model pelipatannya one touch tumble. By the way juga jok depan jok tengahnya ini juga ada input Isofix ya untuk naruh kursi bayi, serta di bagian sampingnya kalau yang 7 seater itu dia lebih rata. Jadi bisa lebih pas untuk orang duduk bertiga di kabin tengah ini. Kalau yang 5 seater dia tuh agak di curve, jadi agak ada bolsternya ya, jadi kurang lebih mirip seperti jok depan yang agak sedikit memeluk. Kalau yang di 7 seater ini dia di sedikit lebih rata gitu ya. Jadi kalau kita muat orang bertiga di sini itu akan lebih pas, dan dia juga nggak ada armrest seperti Sonet yang 5 seater. Oke, yuk sekarang kita masuk ke kabin belakang, dan kayaknya gue nggak akan suka ini pengalaman ini karena jok belakang ini kecil banget. Jadi kalau misalnya
joknya ini dimundurin tuh gue ngangkang, nggak bisa. Dan kalau misalnya ini di posisi paling maju tuh begini, jadi emang sih Sonet Seven Seater itu lebih kayak mobil yang memaksakan kehendak ya, mobil 4 meter lebih dikit tapi seven seater. Tapi buat orang Indonesia yang demen mobil apapun kalau bisa 7 penumpang, ya ini lebih baik gitu daripada Sonet yang biasa yang 5 seater. Tapi ketika kita butuh jok belakang, kita nggak bisa muat orang di belakang, jadi emang lebih ke jok emergency ya. Dan misalnya kalau kita uh, lagi jemput anak sekolah, terus temen si anak kita tuh mau main di rumah, nah mobil-mobil yang kayak gini nih yang berguna banget ya ketika kita lagi butuh jok baris ketiga, walaupun kecil tapi at least ada gitu untuk perjalanan pendek. Dan pihak dari Kia-nya pun seperti itu ngomongnya, jadi ini ibaratnya tuh mobil city car tapi kebetulan aja bangkunya ada 7. Ya emang bener-bener maksa sih, tapi gue juga cukup salut sih sama Kia untuk menghadirkan Sonet 7 di Indonesia yang by the way itu world premiere. Bahkan di Indianya sendiri yang tempat mobil ini dirakit, varian 7 seater itu belum ada. Dan amenities di belakang juga lumayan banyak ya. Contohnya kalau kita mau masuk mobil, di sini kita disediain pegangan biar masuknya lebih gampang. Jadi ada cup holder juga di belakang, karena kalau yang 7 seater kan ada penumpang ya. Jadinya kalau yang 5 seater itu dia rata. Terus di sebelah kanan pun juga sama, ada pegangan dan ada cup holder sama tempat penyimpanan. Cuma emang nggak ada USB port aja sih di belakang sini. Ya wes, sekarang kita keluar aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Kia Sonet 7 seater ini. Nah, untuk si Sonet yang 7 seater ini, mesinnya tetap sama seperti yang varian 5 seater, yaitu mesin 1500 cc 4 silinder yang bernama SmartStream G1.5. Jadi mesin ini tuh spesial khusus pasar Indonesia aja, karena di India sana tempat si Sonet ini dirakit, mesin ini tuh nggak tersedia di Sonet. Jadi kalau di sana itu cuma ada mesin 1000 cc bensin turbo, 1200 cc bensin NA, atau 1500 cc turbo diesel. Jadi 1500 cc bensin ini malah adanya di Seltos, si kakaknya. Dan untuk tenaganya juga sebetulnya untuk mobil sekecil ini cenderung overpowered ya. Dia 114 PS dengan torsi 144 Nm. Dan tadi ya dia terpasang ke roda depan melalui transmisi IVT dengan mode manual sebanyak 8 percepatan. Tapi kalau kalian pengen transmisi manual beneran, Kia Sonet juga tersedia dalam varian Smart ya, yang sedikit lebih di bawah tingkatnya, dan transmisinya itu ada 6 percepatan. Untuk ruang mesin ya sama seperti Sonet pada umumnya, rapi banget. Emang belum dikasih peredam, tapi at least di dalamnya udah dicat. Dan di bagian depannya ini pun juga nggak berbeda ya dibandingin Sonet yang 5 seater. Dia masih memiliki garis muka atau desain muka yang khasnya Kia, yaitu ke tiger nose, jadi kayak hidung macan ya. Di bagian cupnya itu agak turun sedikit, dan di bagian bawah grill itu agak naik dikit biar kesannya tuh kayak hidung macan gitu. Dan di bagian grill atas ini juga ada efek-efek kayak tiger nose kecil-kecil gitu ya. Di bagian bawah grill sini juga ada efek diamond gini yang sama seperti di bezel ventilasi AC di dashboard ya. Untuk lampu pun juga sama seperti yang varian 5 seater, dia sudah full LED, lampu dim, lampu utama, sennya juga sudah LED, tapi untuk fog lamp memang dia masih halogen. Tapi walaupun gitu dia udah dikasih proyektor, dan ini walaupun kecil-kecil gitu terang juga loh, lumayan. Kemarin waktu di jalanan yang nggak ada lampunya. Untuk velg pun juga sama, jadi dia velgnya model kipas seperti ini. Dan untuk bannya sendiri dia masih ban asal India ya, Apollo Alnak 4GS yang berukuran 215/60 R16. Rem depan sudah disc brake, tapi rem belakang masih tromol. Dan dia juga sudah ada rem ABS, ABD, brake assist, traction control, dan stability control, serta hill start assist. Dan khasnya SUV crossover gini, dia ada claddingan hitamnya sampai bumper belakang.
Untuk di bagian spion dia ada lampu sen LED-nya juga. Handle depan belakang sudah chrome dan ada window line yang sampai jendela baris ketiga situ yang sudah dikasih chrome. Di atas juga ada roof rail yang ini cuman dekorasi aja karena di sini ada tulisan nih, do not load. Jadi jangan ditaruhin roof rack ya. Dan dia juga punya karakteristik roof rail yang kelihatan seperti kakaknya si Seltos yang ada kayak sirip-siripnya begini. Antennya juga sudah Sharpfin. Dan untuk di bagian belakang juga nggak ada pembeda antara Sonet 5 seater dengan yang 7 seater. Bahkan emblemnya aja sama. Jadi kalau dari luar itu bener-bener nggak ada bedanya. Kita harus masuk untuk melihat perbedaan antara 5 seater dan 7 seater. Untuk lampunya pun juga sama ya. Di sini udah ada lampu belakang LED, lampu remnya atau lampu senja juga. Tapi untuk di bagian bawah sini sen sama lampu remnya, lampu mundur maksud gua, itu masih halogen. Emblemnya juga sama, emblem Kia yang nanti akan berubah menjadi emblem Kia yang baru. Di bagian sini juga ada kamera mundur. Di sebelah kiri ada emblem Sonet. Di kaca belakang ada wiper tapi nggak ada defoggernya. High stop lamp ada di atas, masih halogen. Dan di bagian bawah juga ada aksen underguard dengan sensor parkir 2 titik di belakang. Sama di bagian bawahnya juga ada kayak aksen fake exhaust gitu ya. Untuk knalpotnya yang aslinya itu ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya dari si Sonet 7 ini ya. Jadi kalau dibuka ya segini, bener-bener abis. Mungkin untuk naruh payung lah ya masih bisa, tapi kalau naruh tas mah udah bener-bener nggak bisa. Jadi emang lebih buat darurat aja sih jok belakang ini. Dan dia juga bisa dilipat, ataupun juga nggak bisa di split folding ya. Ngelipatnya itu harus barengan. Dan di bagian sini juga ada talinya untuk ngelipat supaya kita bisa tumble ke depan situ. Dan karena si 7 seater ini butuh lantai baru, bagian lantai dari jok baris tengah sampai belakang itu dirombak total sama Kia. Untuk mounting ban serepnya pun juga diubah, yang tadinya di kolong lantai bagasi sekarang jadi di kolong mobil, yang akan gue kasih lihat sekarang. Nah itu jadi di bawah itu ya ban serepnya dia kayak velg kaleng gitu. Dan karena tempat ban serepnya itu juga butuh ruang yang lebih gede, tangki BBM dari Sonet 7 itu lebih kecil ya. Dia sekarang cuma 35 liter aja. Jadi walaupun mobil ini itu irit, range-nya tetap nggak akan sejauh Sonet yang 5 seater yang tangkinya itu 45 liter. Jadi kayak cukup segitu dulu untuk review dari si Kia Sonet 7 varian Premier tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.